Belakangan terkuak fakta jika N merupakan korban ruda paksa yang dilakukan 10 pria dengan modus dicekoki minuman keras. Korban juga disekap selama 3 hari sejak 14 Februari 2024. Korban baru ditemukan yakni sekitar Sabtu 17 Februari 2024 lalu. Meski kejadian itu berlangsung pertengahan Februari lalu, kasus ini kembali mencuat setelah video tersebut beredar luas. Aksi keji ini pun tak pelak mengiris relung batin nurani warganet tak terkecuali selebriti. YouTuber Atta Halilintar bahkan mengecam perilaku biadab ke-10 pelaku hingga mengajak warganet untuk berhati-hati menjaga putrinya. Iya, ini udah nggak manusiawi sih, udah perlakuan kayak gitu. Maksudnya 10 orang, satu siswi SMP yang masih di bawah umur itu mungkin udah kali ya kalau udah kayak gitu ya. Itu banget sih, udah banget perlakuan. Ini juga bisa jadi reminder buat orang tua di luar sana buat jaga anak itu lebih ketat lagi. Maksudnya jangan dibiarin keluar tanpa sepengetahuan orang tua, dan juga kalaupun dia pengen keluar itu harus tahu kemana, harus jelas kayak gitu. Jangan sampai kejadian kayak ini terulang buat kedua kalinya. Sangat nggak punya perasaan, bisa jadi emosi ya. Apalagi kita punya anak laki-laki juga riskan, punya anak perempuan juga lebih riskan juga. Jadi dua-duanya benar-benar harus dijaga, benar-benar harus dikasih tahu sejak dini lah. Intinya bahwa begini itu nggak boleh, begini nggak boleh, dilarang, bla bla bla. Harus diceritakan. Sedih sekali mendengar kabar seperti ini dan sangat disayangkan hal ini kerap terjadi dan semakin sering, semakin banyak berita seperti ini terjadi dalam masyarakat kita. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai perempuan sudah merasa sangat tidak aman, rentan terjadi pemerkosaan dimanapun kita berada, sekalipun dengan orang-orang terdekat di sekitar kita. Tak kalah cepat dari Atta Halilintar, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea bahkan sebelumnya sudah mengutus tim 911 atau tim pengacaranya untuk menyelidiki kasus biadab tersebut. Bahkan Hotman secara khusus meminta atensi ke Kapolda Lampung agar kasus ini menjadi perhatian. Dan kita melihat nih fenomenanya 10 orang, 3 orang dewasa, ya ini udah kelihatan gitu motifnya tuh udah motif yang tidak baik, motif yang hanya ingin melukai korban gitu. Berarti kan sudah menggunakan cara-cara manipulasi dengan diajak untuk nonton ke futsal dulu, baru abis itu disekap gitu. Jadi memperdaya korban dan memang sudah rasanya direncanakan. Sejauh ini pihak kepolisian Polda Lampung sendiri sudah menangkap 6 pelaku dari ke-10 pelaku yang terlibat. Sementara 4 pelaku lainnya masih buron. Benarkah dalam waktu dekat polisi akan segera menangkap pelaku yang buron? Lantas bagaimana kondisi korban saat ini? Untuk pelaku yang belum tertangkap ada 4, yaitu MF, FH, HA, dan RT. Dan ini kami mengimbau kepada pelaku yang belum tertangkap untuk segera menyerahkan diri karena pasti akan kami kejar ya, sampai kapanpun tidak ada batas ruang dan waktu untuk kami melakukan penangkapan. Tetap kita terus pantau perkembangannya seperti apa. Kalau misalnya masih memerlukan pendampingan baik dari psikolog sampai ke dokter jiwa pun nanti tetap kita dampingi. Terus nanti kita lihat, kita koordinasikan dengan dinas pendidikan karena akan ujian kan, bagaimana nanti sistemnya, apakah bisa ujian dari rumah atau bagaimana. Kemudian kedepannya lebih lanjut juga nanti kita lihat perkembangan MOU kita dengan kejaksaan yang seperti sudah saya sampaikan tadi. Kita tahu kalau berita-berita bully aja udah bikin orang juga jadi trauma ya. Kekerasan seksual ini kan sesuatu hal yang sangat berat dialami oleh korban. Dia kehilangan harga dirinya, dia dipaksa untuk melakukan hal yang tidak dia inginkan, dan kita perlu menghargai dari korban ini bagaimana cara penanganannya supaya dia bisa kembali pulih lagi, dia menjadi resilient lagi. Karena kalau dia tidak menjadi pulih, dia bisa efeknya bisa jadi gangguan jiwa berat juga gitu. Jadi sangat membutuhkan pertolongan bantuan psikologis. Sesuai hukum Indonesia ya harus dipenjarakan ya. Tapi kalau di hukum Arab ini mungkin harus dikebiri kali ya. Biar mereka jera kali ya. Ini udah kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Ini anak bisa trauma loh. Maksudnya generasi yang dipertaruhkan di sini. Bahaya banget.